Halo, balik lagi bareng aku. Kali ini kita belajar penyakit yang lagi viral banget nih, yaitu demam berdarah. Dan gimana kelanjutannya? Stay tune di YouTube aku. Oke, kita mulai dengan membahas definisinya ya, di mana infeksi demam berdarah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, di mana virus ini termasuk kelompok arbovirus genus Flavivirus dan familinya Flaviviridae. Infeksi dengue ini telah menjadi perhatian utama WHO karena lebih dari 2,5 miliar manusia beresiko terkena dari infeksi dengue ini. Manifestasi klinisnya yang pertama ada flu-like syndrome, di mana gejala flu itu yang muncul, jadi kita terkecoh, kita pikir itu kita sedang sakit flu, ternyata bukan. Kemudian ada demam mendadak tinggi, ada mialgia, atralgia, nyeri retroorbital, ruam, ada mimisan juga, gusi berdarah, ada limfadenopati, trombositopenia atau trombositnya turun jauh. Kemudian ada leukopenia atau penurunan leukosit, ada peningkatan hematokrit, hipoalbumin atau albuminnya turun, hemoragik kalau memang terjadi perdarahan, dan adanya shock jika memang tidak teratasi dan sampai mengakibatkan kematian. Demam berdarah ini memiliki 3 fase, di mana fase yang pertama yaitu fase demam dan dapat berlangsung 2-7 hari, namun umumnya hanya 3 hari. Pada fase demam ini biasanya demamnya sangat tinggi hingga mencapai angka 40 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua yaitu fase kritis, di mana terdapat penurunan suhu tubuh yang awalnya tadi 40 derajat Celcius bisa turun dari 40 menjadi 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Dan pada fase ini biasanya terjadi kebocoran plasma yang berlangsung kurang lebih 24 sampai 48 jam, yaitu di hari ke-4 dan hari ke-5. Yang dimana kita harus pantau terus nih kondisi pasiennya. Apa aja sih yang perlu dipantau? Yang pertama heart rate ataupun frekuensi nadi, kemudian tekanan darahnya jangan lupa, akralnya hangat atau dingin, CRT-nya lebih atau kurang dari 3 detik, dan jangan lupa yang terakhir output urinnya. Kemudian tanda-tanda kebocoran plasma itu ada apa aja sih? Yang pertama ada hemokonsentrasi atau hematokrit kita naik lebih dari 20%, adanya asites, efusi pleura, penurunan albumin. Kemudian setelah pasien melewati fase kritis, dia akan sampai di fase convalescence atau fase reabsorpsi, di mana ini berhentinya kebocoran plasma dan dimulainya reabsorpsi cairan yang semulanya keluar dari pembuluh darah. Indikator pasien masuk ke fase ini adalah yang pertama dia merasa membaik, nafsu makannya mulai meningkat, TTV-nya stabil, hematokrit kembali normal, output urin meningkat, dan munculnya ruam-ruam. Di gambar perjalanan penyakit ini bisa kita lihat pada hari pertama sampai hari ketiga suhunya itu bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Kemudian masuk di hari 4 dan hari kelima kurvanya turun bisa sampai di angka 37,5 sampai 38. Kemudian masuk di hari ke-6 dia akan naik lagi suhunya. Kemudian hari ke-7 suhunya akan mulai stabil. Kemudian jika dilihat dari potensial clinical issues yang terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga itu rawan terjadi dehidrasi teman-teman, karena banyaknya cairan yang hilang akibat demam. Kemudian pada fase kritis atau hari ke-4 hari ke-5 ini bisa terjadi perdarahan, dan yang terakhir ketika masuk di fase reabsorpsi maka terjadilah reabsorpsi cairan. Kemudian pada hasil lab pada hari pertama sampai hari ketiga hematokritnya masih normal, kemudian di hari ke-4 sampai 5 ada peningkatan hematokrit, dan di hari ke-6 hari ke-7 hematokrit kembali normal, dan itu berbanding terbalik dengan trombosit, di mana hari pertama sampai hari ketiga trombositnya masih tinggi dalam angka normal, hari ke-4 ke-5 turun jauh, kemudian di hari ke-6, 7 dia akan naik kembali ke angka normal. Kemudian kita juga kan biasanya memeriksakan untuk marker dari demam berdarah ini, yaitu NS1 dan IgG-IgM. NS1 itu biasanya terlihat di hari kedua dan hari ketiga, kemudian IgG-IgM kadarnya itu akan terlihat mulai dari hari ketiga sampai setelah fase reabsorpsi. Yuk kita sekarang masuk bahas patofisiologinya, di mana ketika virus dengue ini menginfeksi tubuh melalui nyamuk Aedes aegypti, maka virus akan masuk ke dalam tubuh dan terjadilah viremia atau menyebar virusnya ini ke seluruh tubuh dan akan mengaktifkan kompleks imun antibodi. Nah, pengaktifan ini akan mengakibatkan aktivasi dan kontraksi aktin filamen sel endotel kapiler yang nantinya akan melebarkan celah antar sel sehingga terjadilah kebocoran plasma, dan ketika terjadi kebocoran plasma jika tidak ditangani dengan tepat maka akan mengakibatkan hipovolemia dan bisa sampai di kondisi shock. Selain itu, si aktin filamen sel endotel kapiler ini juga akan mengekspresikan molekul adesi sel sehingga leukosit itu menempel semua pada endotel. Ketika leukosit menempel pada endotel, dia akan memicu inflamasi lokal dan merusak sel endotel sehingga memperparah terjadinya kebocoran plasma
plasma yang ada. Kemudian viremia ini atau penyebaran virus ke seluruh tubuh ini bisa juga mengakibatkan terjadinya supresi pada sumsum tulang dan penghancuran trombosit di perifer, sehingga produksi trombosit terganggu dan trombosit banyak yang rusak teman-teman. Nah, trombosit yang rusak ini akan melepaskan VEGF, di mana ini bisa mengaktifasi tadi kontraksi aktin filamen sel endotel kapiler sehingga akan memperburuk kebocoran plasmanya. Jadi semuanya ini saling bertautan ya teman-teman, dan proses viremia ini juga bisa mengeluarkan zat bradikinin dan histamin sehingga merangsang PGE2 di hipotalamus dan akan menaikkan set point sehingga terjadi hipertermia. Yuk sekarang kita bahas terkait tingkat keparahan demam berdarah menurut WHO tahun 2011, di mana DBD ini ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Tingkat 1 ini jika demam dan manifestasi perdarahan atau uji torniketnya positif dan ada bukti kebocoran plasma, di mana terjadinya trombositopenia dan peningkatan hematokritnya lebih dari 20%. Kemudian DBD derajat 2 itu di mana terjadi sama dengan DBD derajat 1 namun ditambahkan terjadinya perdarahan spontan, semisal mimisan atau perdarahan pada gusi, di mana untuk kadar trombositnya sama ya, tetap kurang dari 100.000 dan terjadi peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Sementara derajat 3 di mana itu terjadi sama dengan derajat 1 dan derajat 2 ditambahkan adanya kegagalan sirkulasi seperti nadi lemah, tekanan nadinya menyempit, ada hipotensi, ada gelisah, dan sama juga trombositopenia kurang dari 100.000 dan peningkatan hematokritnya lebih dari 20%, serta yang terakhir atau derajat stage 4 di mana terjadi derajatnya seperti derajat 1, 2, 3 ditambah adanya shock berat dengan tekanan darah dan nadi yang tidak dapat dipalpasi atau tidak dapat diprediksi. Dan derajat ini tuh paling membahayakan ya teman-teman ya, jika tidak diatasi dengan tepat maka pasien akan jatuh ke kondisi shock dan kematian. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang, di mana kita lakukan pemeriksaan NS1 atau marker dari demam berdarah, biasanya muncul di hari kedua dan hari ketiga. IgG-IgM muncul di hari ketiga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan darah lengkap atau darah rutin untuk mengetahui kadar trombosit dan kadar leukositnya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan torak foto untuk mengetahui adanya efusi pleura dan USG juga untuk mengetahui apakah efusi pleuranya itu kondisinya berat atau tidak. Kita bahas beberapa tata laksana terkait demam dengue ya teman-teman. Kita mulai dari tata laksana tersangka demam dengue, di mana ada gejala demam mendadak tinggi kurang dari 7 hari, sakit kepala, pegal-pegal, artralgia, nyeri retroorbital, dan di lingkungan ada penduduk yang terkena DBD. Maka ini terjadi kedaruratan jika terjadi kondisi adanya shock, kesadaran menurun, perdarahan, muntah, hematokrit meningkat, nyeri hebat, gelisah, kemudian lemes, akral pucat, ataupun oliguria, maka pasien ini harus dirawat inap ya teman-teman. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka jika demam lebih dari 3 hari, kita perlu untuk cek lab terlebih dahulu atau cek darah rutin, ataupun jika demam kurang dari 3 hari, maka kita rawat jalan aja dulu sambil nanti dikontrol kondisinya. Jika pas waktu tadi sudah dicek lab hasilnya trombositnya kurang dari 100.000, maka harus dirawat inap. Jika masih lebih dari 100.000, boleh kok rawat jalan. Kemudian ini ada algoritma terkait pemberian cairan pada tersangka DBD di ruang rawat inap, di mana jika hematokritnya normal, trombosit kurang dari 100.000, adanya kita gunakan infus kristaloid dengan cek labnya HB-HT trombosit setiap 24 jam sekali. Kemudian jika ada peningkatan hematokrit lebih dari 5 atau 5-10% dengan trombosit kurang dari 100.000, infusnya tetap kristaloid teman-teman, tapi cek labnya setiap 12 jam ya. Dan jika terjadi peningkatan hematokrit lebih dari 20%, terus trombositnya masih di bawah 100.000, kita lakukan protokol penata laksanaan DBD dengan tanda peringatan. Dan ini teman-teman cara untuk menentukan cairan kristaloid yang diberikan pada pasien sesuai dengan berat badan, di mana rumusnya 1.500 ditambah 20 dikali berat badan dalam kilo dikurangi 20. Contohnya untuk berat badan 55 kilo, maka rumusnya 1.500 ditambah buka kurung 20 dikali 55 dikurangi 20 terlebih dahulu. Nah nanti baru dikalikan 35 dikalikan 20 baru ditambahkan ke 1.500, hasilnya adalah 2.200 ml per 24 jam. Rumus ini untuk pasien dewasa ya. Nah kita lanjut, ini adalah algoritma ketika terjadi adanya defisit cairan 5%, di mana terapi awal cairan intravena kristaloid itu diberikan 6-7 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita evaluasi 3-4 jam. Jika ada perbaikan maka HT dan frekuensi nadinya turun, tekanan darahnya membaik dan produksi urin meningkat, maka dikurangi infus kristaloid yang menjadi 5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita evaluasi lagi, jika terjadi
perbaikan, maka kurangi infus kristaloidnya 3 mili per kilogram berat badan per jam. Evaluasi lagi, jika sudah bagus maka terapi cairannya dihentikan kurang lebih dalam waktu 24-48 jam. Jika saat dilakukan evaluasi ternyata tidak membaik, HT dan frekuensi nadinya meningkat, tekanan darahnya menurun kurang dari 20 mmHg, dan produksi urinnya juga menurun, maka infus kristaloidnya dinaikkan menjadi 10 mili per kilogram berat badan per jam. Evaluasi lagi, jika tidak membaik naikkan jadi 15 mili. Kemudian kondisinya tambah memburuk, maka harus dilakukan tata laksana shock perdarahan. Lalu setelah dinaikkan 10 mili per kilogram berat badan tapi terjadi perbaikan, bisa diturunkan lagi menjadi 5 mili per kilogram berat badan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dievaluasi lagi kondisi pasiennya ini perbaikan atau tidak dilihat dari hematokritnya, nadi dan tekanan darahnya serta output urinnya. Jika terjadi perdarahan yang masif, maka ini tata laksananya ya teman-teman. Jika Hb-nya kurang dari 10 gram per dl, maka lakukan transfusi PRC. Jika muncul tanda-tanda KID, maka lakukan heparinisasi 5.000 sampai 10.000 unit per 24 jam. Jika trombosit kurang dari 100.000, maka lakukan transfusi trombosit. Jika rasio APTT-nya lebih dari 1,5 detik, maka berikan FFP 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan per 8 jam. Kemudian jika fibrinogennya kurang dari 100 mg per dl, maka berikan kriopresipitat 10 unit per kilogram berat badan per 8 jam. Kemudian jika terjadi perdarahan spontan dan masif seperti ada epistaksis yang tidak terkendali, ada hematemesis, ada hematoskezia, gross hematuria atau perdarahan otak, maka kita lakukan cek lab terlebih dahulu untuk semuanya, baik juga untuk melakukan pemeriksaan hemostasis untuk mengetahui adanya KID atau tidak. KID ini sendiri adalah koagulasi intravaskular diseminata, di mana jika terjadi KID maka harus dilakukan transfusi komponen darah seperti PRC jika Hb kurang dari 10 gram per dl, FFP, TC, dilakukan heparinisasi, dilakukan pemantauan Hb, HT, trombosit setiap 4-6 jam, cek ulang pemeriksaan hemostasis setiap 24 jam, cek APTT setiap hari, target nilai normalnya adalah 1,5 sampai 2,5 kali kontrol. Kemudian jika tidak terjadi KID, maka transfusi komponen darahnya tetap diberikan. Kemudian cukup dilakukan pemantauan Hb dan ulang pemeriksaan hemostasis setiap 24 jam. Jadi itu ya teman-teman sekilas terkait demam berdarah dan tata laksananya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa follow, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan tulis di kolom komentar mau materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa!